Waktu kian berlalu begitu cepatnya. Tanpa terasa saat ini kita sudah memasuki tahun 2024. Rasanya baru kemarin kita memasuki tahun 2023. Akan tetapi saat ini kita justru sudah berada di tahun 2024. Tahun 2023 sudah berakhir dan yang saat ini kita sudah memasuki tahun 2024. Itu berarti umur kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sudah semakin berkurang. Umur kita yang diberikan jatah oleh Allah mungkin 60 tahun ataupun 65 tahun, 50 tahun, 40 tahun ataupun 30 tahun, berarti dengan memasuki tahun 2024 ini berarti sisa umur kita tinggal sedikit. Umur kita semakin berkurang. Sedangkan yang namanya ajal kematian kita itu berarti semakin dekat. Maka jangan menunggu tua baru bertaubat. Jangan menunggu sakit baru ingin berbuat baik. Akan tetapi lakukanlah kebaikan dan amal soleh, amal ibadah mumpung nyawa masih di kandung badan. Tidak mungkin seseorang pun akan bisa lari dari yang namanya kematian itu. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 8. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran surah Al-Jumu'ah ayat 8. Harus kita yakini bahwa sesungguhnya yang namanya kematian itu tidak bisa untuk dihindari. Dan pasti yang namanya kematian itu akan datang dimanapun kita berada. Meskipun kita berada di suatu tempat, di suatu benteng yang terbuat begitu kokohnya. Hal ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 78. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Yang artinya,
Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Quran surah An-Nisa ayat 78. Semua pasti sudah tahu bahwa tidak ada seorang makhluk yang bernyawa pun, tidak ada seorang manusia pun yang akan hidup kekal abadi di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan hal ini di dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld. Yang artinya, kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu Muhammad. Quran surah Al-Anbiya ayat 34. Dan yang pasti hanya Allah Subhanahu wa ta'ala lah zat yang akan kekal abadi. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah abadi. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan hal ini di dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 26 sampai 27. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang artinya, semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Quran surah Ar-Rahman ayat 26 sampai 27. Manusia dan semua makhluk yang bernyawa itu pasti akan merasakan yang namanya kematian. Tidak ada satu makhluk pun yang akan kekal abadi. Tidak ada. Yang kekal abadi itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua makhluk itu akan merasakan yang namanya kematian. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 185, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang artinya, tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Quran surah Ali Imran ayat 185. Seandainya untuk melakukan kebaikan, istri Fir'aun saja harus menunggu runtuhnya kerajaan Fir'aun atau berubahnya keadaan Fir'aun. Tentu ini tidak pantas mendapatkan taufik untuk berdoa, Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Artinya, wahai Rabbku, bangunkanlah untukku di sisimu rumah di surga. Quran surah At-Tahrim ayat 11. Orang-orang yang berjuang untuk melakukan perbaikan, mereka tidak memilih zaman hidupnya, tetapi mereka tahu bagaimana memenuhi lembaran-lembaran kehidupannya. Maka buatlah kemuliaanmu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bangunlah istanamu di akhirat untuk selama-lamanya,
yang engkau akan hidup kekal abadi nantinya di sana. Sungguh zat yang memilihkan zaman hidup untukmu, tentu dia juga memberikanmu potensi-potensi yang bisa menjadikanmu kuat dan istimewa.